Bagaimana jika kamu dijanjikan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri, tapi saat sampai di sana, semua itu hanyalah tipuan agen ilegal? Apakah nasib pemuda ini akan makin terpuruk? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Namanya Sugeng, pria sederhana asal Cilacap, yang sepanjang hidupnya hanya tahu bekerja keras di sawah dan proyek bangunan. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi diam-diam menyimpan impian besar. Keluar dari jerat kemiskinan yang telah mencekik keluarganya turun-temurun. Ketika seorang calo datang ke desanya membawa brosur kerja ke luar negeri, matanya berbinar. Amerika, kata si calo, adalah negeri yang serba mungkin. Gaji besar, pekerjaan mudah, dan kehidupan layak menanti siapa saja yang berani mencoba. Sugeng tergoda. Tanpa berpikir panjang, ia menjual motor satu-satunya dan meminjam uang dari saudara untuk biaya keberangkatan. Keluarganya sempat ragu, tapi Sugeng hanya tersenyum meyakinkan. Kalau sukses, kita bisa bangun rumah baru, Mak, katanya. Ia tak pernah naik pesawat, tak bisa berbahasa Inggris, dan bahkan tak tahu bagaimana kehidupan di luar negeri sebenarnya. Tapi rasa percaya dirinya membutakan logika. Baginya, meninggalkan kampung halaman bukan sekadar keputusan, tapi taruhan hidup. Ia tak sadar bahwa langkah itu akan membawanya pada kenyataan pahit yang jauh dari angan-angan semula. Setibanya di Los Angeles, semua janji manis itu menguap seperti kabut pagi. Sugeng hanya diberi alamat oleh calo, yang ternyata adalah rumah kosong di pinggiran kota. Tak ada orang menyambut, tak ada pekerjaan menunggu. Ia menunggu berhari-hari, berharap seseorang datang menjemput atau mengabari, tapi nihil. Ponselnya pun tak bisa mengakses sinyal lokal, dan ia bahkan tak tahu harus bicara ke siapa karena tak paham bahasa Inggris. Sugeng mulai panik. Di negeri yang asing dan penuh lalu lalang manusia yang tak peduli, ia merasa seperti hantu. Ia hanya membawa satu ransel kecil berisi beberapa pakaian dalam, sandal jepit, dan uang receh yang bahkan tak cukup untuk beli makan sekali. Malam pertama ia tidur di lantai rumah kosong itu, tanpa lampu, tanpa penghangat, ditemani rasa takut dan lapar. Bunyi siren polisi membuatnya gelisah sepanjang malam. Sugeng mulai sadar bahwa dirinya telah tertipu. Tapi ia tak bisa pulang. Uang habis dan harga diri menjerit. Bagaimana bisa ia kembali ke kampung dengan tangan kosong? 7 hari pertama di Amerika menjadi ujian mental terberat dalam hidup Sugeng. Setelah diusir oleh tetangga sekitar, karena tidur di rumah kosong itu, ia terpaksa menggelandang. Taman kota menjadi tempat berlindungnya dari malam dingin dan kenyataan yang menggigit. Ia tidur di bangku kayu dengan jaket tipis yang ia pakai dari Indonesia. Untuk makan, Sugeng memulung bekas makanan dari tong sampah restoran cepat saji. Kadang, jika beruntung, ia mendapat roti tak habis dimakan pelanggan. Ia harus terus berpindah-pindah lokasi agar tidak menarik perhatian polisi imigrasi. Ia sering melihat petugas dengan anjing pelacak berkeliling saat malam. Sekali saja tertangkap, habislah sudah. Sugeng menyembunyikan dirinya, menunduk saat berjalan, dan tidak berani menatap siapapun. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan, bukan hidup. Hari-hari yang dulu ia bayangkan penuh gemerlap dan peluang, kini berubah jadi medan tempur sunyi yang menguras jiwa. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini harga dari mimpi atau ia hanya orang bodoh yang terlalu mudah percaya? Hari itu hujan turun deras. Sugeng sudah 3 hari tak makan layak. Kakinya lemas, tubuhnya menggigil, dan dunia terasa berputar. Di bawah bayangan gedung bertingkat, ia tersungkur di trotoar. Orang-orang lalu lalang dengan payung dan jas hujan, tak ada yang medulikannya. Dalam kabut hujan dan suara klakson yang bersahutan, Sugeng merasa seperti makhluk tak kasat mata. Napasnya mulai berat dan pandangannya buram. Dalam detik-detik itu, ketika ia sudah pasrah pada nasib, sebuah SUV putih berhenti mendadak. Pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya keluar tergesa. Wajahnya khawatir, rambutnya pirang dengan uban samar, dan mata birunya menatap Sugeng penuh cemas. Ia memayungi tubuh Sugeng dan menepuk-nepuk pipinya. "Are you okay? Can you hear me?"
tanyanya. Tapi Sugeng terlalu lemah untuk menjawab. Hanya ada air mata yang mengalir pelan di pipinya, entah karena lega, takut, atau hancur. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Amerika, seseorang benar-benar melihat keberadaannya. Wanita itu mengenalkan dirinya sebagai Martha, seorang janda yang pernah bekerja sebagai perawat di rumah sakit kota. Dengan sigap, ia membantu Sugeng masuk ke mobil dan membawanya ke rumahnya di pinggiran kota. Rumah itu hangat, klasik, penuh sentuhan feminin. Di sana, Sugeng dibersihkan, diberi pakaian hangat, dan disuguhi sup ayam hangat. Martha tak banyak bicara, tapi senyumnya menenangkan. Dengan bahasa Inggris yang sederhana dan pelan, ia bertanya, "Are you okay? What's your name?" Sugeng hanya bisa menyebut namanya dengan lirih. Ia tak paham pertanyaan lain, tapi Martha tampaknya mengerti keterbatasan itu. Ia hanya mengangguk dan berkata, "You're safe now." Malam itu Sugeng tidur di ranjang empuk yang bersih, dengan perut kenyang dan tubuh berselimut. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi satu hal pasti. Hidupnya baru saja diselamatkan oleh seseorang yang tak ia kenal, tapi terasa lebih manusiawi dari siapapun yang pernah ia temui sejak menginjakan kaki di Amerika. Sugeng tidak mengerti semua kata yang diucapkan Martha, tapi ia tahu wanita itu tidak marah, tidak mengusir, dan tidak memperlakukannya seperti sampah. Dalam dunia yang terasa begitu asing dan dingin, satu anggukan hangat dari Martha terasa seperti pelukan dari langit. Ketika Martha menyentuh lengannya dan memberinya segelas air hangat, Sugeng tak mampu menahan air mata. Ia menangis pelan, bukan karena kesakitan, tapi karena rasa syukur yang meledak dalam dada. Suara hatinya berteriak. Akhirnya, ada satu orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai imigran ilegal, bukan sebagai beban, bukan sebagai orang asing. Malam itu, di bawah selimut hangat dan cahaya lampu temaram, Sugeng merenung lama. Ia memandangi langit-langit kamar asing itu dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa ia begitu baik padanya? Tapi tak ada jawaban pasti. Yang jelas, untuk pertama kalinya sejak mendarat di tanah Amerika, Sugeng merasa tidak sendirian. Ia merasa ada harapan meskipun samar, dan itu cukup untuk membuatnya bertahan satu malam lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang ganjil. Martha tak hanya memberikan Sugeng tempat berlindung dan makanan, tapi juga perlakuan manusiawi yang sudah lama ia rindukan. Sugeng diberi pakaian bersih, kaos dan celana tidur yang nyaman, serta handuk hangat yang berbau wangi. Tapi yang paling membuatnya terharu adalah ketika Martha berkata, "You can help me around the house, yes?" Sambil menunjuk ke halaman yang penuh daun gugur. Pekerjaan kecil pun ia jalani. Membersihkan halaman belakang, memperbaiki pagar yang lapuk, menyusun ulang pot-pot tanaman hias. Semua itu ia lakukan dengan sungguh-sungguh, sebagai bentuk rasa terima kasih. Setiap hari, Sugeng bangun lebih pagi, menyapu pekarangan, menyiram bunga, lalu menunggu Martha bangun dan menyajikan sarapan. Mereka mulai terbiasa dalam ritme aneh ini, seperti dua orang asing yang dipertemukan takdir dalam suasana yang tidak biasa. Martha tampaknya senang dengan keberadaan Sugeng. Rumah yang dulu sepi kini jadi hidup. Tapi di balik kehangatan itu, Sugeng mulai merasakan sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Hari demi hari berlalu, dan rutinitas itu mulai terasa akrab. Sugeng mulai mengenal bagian-bagian rumah, bahkan belajar beberapa kata bahasa Inggris dari Martha, yang sabar mengajarinya dengan bahasa tubuh. Tapi perlahan, ada yang berubah dalam atmosfer rumah itu. Tatapan Martha tak lagi seperti ibu yang melindungi. Ia mulai lebih sering menatap mata Sugeng lama-lama, menyentuh tangan Sugeng saat berbicara, dan sesekali menatap bibirnya dengan cara yang membuat pria itu gugup. Sugeng belum pernah dekat dengan wanita bule sebelumnya, apalagi yang seusia Martha. Ia merasakan campuran aneh antara rasa nyaman dan kecanggungan. Hatinya berdebar setiap kali Martha mendekat terlalu dekat, atau saat ia tertawa sambil memiringkan kepala. Bahkan saat makan malam, Martha mulai duduk lebih dekat dari biasanya, hingga bahu mereka bersentuhan. Sugeng pura-pura tidak sadar, tapi tubuhnya tak bisa membohongi sinyal yang masuk. Ia mulai menyadari bahwa kebaikan Martha mungkin bukan tanpa maksud.
Tapi apa yang sebenarnya diinginkan wanita itu? Ia belum bisa menebak. Suatu malam, setelah makan malam, Sugeng sedang mencuci piring di dapur seperti biasa. Air hangat mengalir, sabun wangi mengisi udara. Ia menikmati kesunyian, berpikir tentang keluarganya di Cilacap, dan berharap bisa segera mengirim kabar. Namun suasana tenang itu berubah ketika ia merasakan kehadiran Marta di belakangnya. Wanita itu berdiri sangat dekat, aromanya yang khas, perpaduan parfum bunga dan krim tubuh, memenuhi ruang kecil itu. "You're strong and kind. I like that," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Sugeng menegang. Suara Marta terdengar berbeda malam itu. Lebih berat, lebih personal. Lalu tangan Marta perlahan menyentuh punggungnya. Sentuhan itu lembut, tapi penuh makna. Sugeng tidak langsung menoleh, matanya menatap kosong ke arah piring yang belum dibilas. Ia tak tahu harus berkata apa. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena bingung. Di antara rasa hormat dan hutang budi, muncul ketegangan yang ia sendiri tak tahu bagaimana menghadapinya. Situasi itu membuatnya bertanya, apakah ini masih pertolongan atau sudah masuk ke wilayah yang lebih dalam dan rumit? Sugeng berdiri kaku di tempatnya. Tangannya masih memegang spons, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Sentuhan Marta masih terasa, meski kini wanita itu sudah mundur perlahan dan mengambil gelas dari meja. Jantungnya berdetak cepat, bukan hanya karena dekatnya jarak fisik tadi, tapi karena kesadaran baru yang mulai terbentuk di benaknya. Ia mulai melihat bantuan Marta dalam cahaya berbeda. Ini bukan lagi sekadar urusan kemanusiaan. Ada dinamika yang lebih kompleks bermain di sini. Sugeng sadar, mungkin ada harga yang harus ia bayar. Dan bukan dalam bentuk uang atau tenaga. Ia sudah melihat tanda-tandanya. Tatapan, sentuhan, perhatian berlebih. Tapi sekarang, semuanya menjadi lebih nyata, lebih langsung. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ia siap dengan konsekuensi dari hubungan ini? Atau apakah ia hanya punya dua pilihan, menerima kenyamanan yang dibumbui harapan tersembunyi, atau kembali ke jalanan yang penuh risiko? Tak ada waktu lama untuk berpikir. Realitas hidup sebagai gelandangan dan imigran ilegal tak memberinya banyak opsi. Keesokan harinya, suasana rumah itu terasa berbeda. Setelah makan malam yang sunyi, Marta memanggil Sugeng ke ruang tengah. Ia sudah duduk di sofa dengan 2 gelas anggur merah di meja kecil, cahaya lampu temaram memantulkan kilau halus di matanya. "Sit with me," ujarnya lembut. Sugeng menurut, duduk agak canggung di ujung sofa. Ia belum pernah minum anggur sebelumnya, tapi Marta menyodorkannya dengan senyum samar. Setelah beberapa teguk, Marta memandangnya lama lalu berbicara lirih. "I'm lonely, Sugeng. Very lonely. Do you want to make me happy?" Kalimat itu jatuh pelan, tapi membekas dalam. Suaranya bukan menggoda, tapi seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan luka. Sugeng tercekat. Ia menatap gelas di tangannya, berpikir keras, mencoba menafsirkan makna sebenarnya dari pertanyaan itu. Di balik kata-kata sederhana itu, ia merasakan beban emosional yang kuat. Marta tidak sedang bermain-main. Ada kejujuran menyakitkan di sana. Dan itu membuat segalanya terasa jauh lebih rumit. Sugeng merasa seperti sedang didorong menuju tepi jurang. Tapi ia belum tahu harus melompat, bertahan atau mundur. Sugeng tak segera menjawab. Ia hanya duduk diam, memandangi wajah Marta yang menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Di kepalanya, ribuan pikiran berkecamuk. Ia pria kampung yang baru beberapa minggu lalu tidur di taman, makan dari tempat sampah. Kini ia duduk di rumah hangat, diberi makanan, pakaian, dan perasaan rumit. Saat ia menatap mata Marta, ia melihat lebih dari sekadar hasrat. Di sana ada kesepian mendalam, mungkin luka lama yang belum sembuh. Sugeng merasakan beban psikologis wanita itu, dan entah mengapa hatinya ikut tersentuh. Ia bukan lelaki yang pandai berkata-kata, tapi ia tahu bagaimana rasanya ditinggal, dikucilkan, dilupakan. Ia bisa mengenali rasa itu pada Marta. Tapi pada saat yang sama, ia juga takut. Takut terikat dalam sesuatu yang ia tak pahami sepenuhnya. Ia tahu, jika melangkah maju, tak akan ada jalan kembali. Tapi jika menolak,
Mungkin semua yang ia punya sekarang akan lenyap. Jadi ia hanya diam, meminum anggurnya perlahan, sambil menunggu malam menjawab kebingungan yang menyesakkan dadanya. Sugeng berdiri kaku di tempatnya. Tangannya masih memegang spons, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Sentuhan Marta masih terasa, meski kini wanita itu sudah mundur perlahan dan mengambil gelas dari meja. Jantungnya berdetak cepat, bukan hanya karena dekatnya jarak fisik tadi, tapi karena kesadaran baru yang mulai terbentuk di benaknya. Ia mulai melihat bantuan Marta dalam cahaya berbeda. Ini bukan lagi sekadar urusan kemanusiaan. Ada dinamika yang lebih kompleks bermain di sini. Sugeng sadar, mungkin ada harga yang harus ia bayar. Dan bukan dalam bentuk uang atau tenaga. Ia sudah melihat tanda-tandanya. Tatapan, sentuhan, perhatian basa, perhatian berlebih. Tapi sekarang, semuanya menjadi lebih nyata, lebih langsung. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ia siap dengan konsekuensi dari hubungan ini? Atau apakah ia hanya punya dua pilihan? Menerima kenyamanan yang dibumbui harapan tersembunyi, atau kembali ke jalanan yang penuh risiko? Tak ada waktu lama untuk berpikir. Realitas hidup sebagai gelandangan dan imigran ilegal tak memberinya banyak opsi. Malam itu jadi malam yang mengubah arah hidup Sugeng. Setelah percakapan lirih dan tatapan panjang tanpa kata, mereka tak hanya duduk berdua. Marta mendekat, menggenggam tangannya, dan tanpa banyak basa-basi, menyandarkan kepalanya di bahu Sugeng. Tubuh mereka berbicara dengan bahasa sunyi yang tak membutuhkan terjemahan. Sentuhan menjadi pengakuan, pelukan menjadi ikatan. Tidak ada paksaan, tapi juga tidak ada rencana. Semua mengalir dalam kabut keintiman yang asing bagi Sugeng. Ia bukan pria yang terbiasa dengan kelembutan seperti itu. Tapi malam itu, ia membiarkan dirinya larut. Ia mencoba tidak berpikir, hanya merasa. Tapi saat ia terbaring di ranjang Marta beberapa jam kemudian, matanya menatap langit-langit dan dadanya terasa sesak. Ia tahu ini bukan sekadar hubungan fisik. Ada konsekuensi besar yang datang bersamanya. Dalam sekejap, hidupnya bukan lagi hanya tentang bertahan hidup. Kini, ia menjadi bagian dari dunia pribadi seorang janda kaya yang kesepian. Dan ikatan itu terlalu rumit untuk sekadar disederhanakan dengan kata syukur atau balas budi. Beberapa minggu kemudian, saat pagi masih dingin dan kabut tipis menyelimuti halaman belakang, Marta menyampaikan sesuatu yang membuat Sugeng terdiam cukup lama. Mereka duduk di meja sarapan, secangkir kopi di tangan. Ketika Marta menatapnya penuh arti dan berkata, I can help you get papers, green card. But I need you to stay with me, not just as a helper. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Sugeng tahu apa maksudnya. Ini lebih dari sekadar tawaran bantuan. Ini adalah perjanjian tidak tertulis, sebuah kontrak emosional yang memiliki banyak sisi. Dengan bantuan legal dari Marta, ia bisa punya kehidupan yang benar. Kartu identitas, pekerjaan legal, bahkan masa depan. Tapi itu datang dengan syarat. Ia harus tetap menjadi bagian dari hidup Marta, bukan hanya sebagai pembantu, tapi lebih dari itu. Mungkin sebagai pasangan, mungkin sebagai pelindung kesepian. Sugeng tak langsung menjawab. Ia hanya menatap cangkir kopinya, jari-jarinya menggenggam erat seolah mencari pegangan. Tawaran itu terlalu menggoda, tapi juga terlalu berisiko. Sugeng tak segera menjawab. Ia hanya duduk diam, memandangi wajah Marta yang menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Di kepalanya ribuan pikiran berkecamuk. Ia pria kampung yang baru beberapa minggu lalu tidur di taman, makan dari tempat sampah. Kini ia duduk di rumah hangat, diberi makanan, pakaian, dan perasaan rumit. Saat ia menatap mata Marta, ia melihat lebih dari sekadar hasrat. Di sana ada kesepian mendalam, mungkin luka lama yang belum sembuh. Sugeng merasakan beban psikologis wanita itu, dan entah mengapa, hatinya ikut tersentuh. Ia bukan lelaki yang pandai berkata-kata, tapi ia tahu bagaimana rasanya ditinggal, dikucilkan, dilupakan. Ia bisa mengenali rasa itu pada Marta. Tapi pada saat yang sama, ia juga takut. Takut terikat dalam sesuatu yang ia tak pahami sepenuhnya. Ia tahu, jika melangkah maju, tak akan ada jalan kembali. Tapi jika menolak,
mungkin semua yang ia punya sekarang akan lenyap. Jadi ia hanya diam, meminum anggurnya perlahan, sambil menunggu malam menjawab kebingungan yang menyesakkan dadanya. Sugeng berdiri kaku di tempatnya. Tangannya masih memegang spons, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Sentuhan Marta masih terasa, meski kini wanita itu sudah mundur perlahan dan mengambil gelas dari meja. Jantungnya berdetak cepat, bukan hanya karena dekatnya jarak fisik tadi, tapi karena kesadaran baru yang mulai terbentuk di benaknya. Ia mulai melihat bantuan Marta dalam cahaya berbeda. Ini bukan lagi sekadar urusan kemanusiaan. Ada dinamika yang lebih kompleks bermain di sini. Sugeng sadar, mungkin ada harga yang harus ia bayar. Dan bukan dalam bentuk uang atau tenaga. Ia sudah melihat tanda-tandanya. Tatapan, sentuhan, perhatian berlebih. Tapi sekarang, semuanya menjadi lebih nyata, lebih langsung. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ia siap dengan konsekuensi dari hubungan ini? Atau apakah ia hanya punya dua pilihan? Menerima kenyamanan yang dibumbui harapan tersembunyi, atau kembali ke jalanan yang penuh risiko? Tak ada waktu lama untuk berpikir. Realitas hidup sebagai gelandangan dan imigran ilegal tak memberinya banyak opsi. Sugeng mulai menyadari bahwa ia sedang berdiri di persimpangan hidup yang pelik. Di satu sisi, ia bisa menolak dan keluar dari rumah itu. Kembali ke jalanan, hidup dalam ketidakpastian, menghindari polisi imigrasi, dan mungkin suatu hari dideportasi dengan tangan kosong. Di sisi lain, ia bisa menerima tawaran Marta, hidup dengan keamanan, dokumen legal, dan kenyamanan. Namun dengan satu harga, ia harus tetap berada di sisi wanita itu, secara emosional dan mungkin juga fisik. Ia tak bisa hanya bersikap netral. Marta bukan hanya menawarkan legalitas, tapi juga ketergantungan. Sugeng merasa seperti sedang menandatangani kontrak tanpa tinta, tanpa surat, tapi dengan seluruh hidupnya sebagai jaminan. Ia bukan pria yang terbiasa berurusan dengan cinta atau pernikahan, apalagi dengan wanita asing yang usianya jauh di atasnya. Tapi keadaan tak memberinya banyak pilihan. Ia melihat keluar jendela, kabut pagi, burung beterbangan, dan jalanan yang pernah jadi tempat tidurnya. Jika ia melangkah pergi, ia tahu mungkin tidak akan pernah seberuntung ini lagi. Di luar, butiran salju mulai turun perlahan, lalu makin deras, menutupi jalanan dengan selimut putih dingin yang membungkam dunia. Dari balik jendela ruang makan, Sugeng memandangi badai salju yang tak kunjung berhenti, seolah mencerminkan perasaannya yang makin membeku. Marta berdiri di dapur, mengenakan celemek biru tua, menyiapkan telur orak-arik dan roti panggang. Ia menoleh sesekali, tersenyum lembut padanya, seakan dunia baik-baik saja. Tapi di dalam diri Sugeng, segalanya kacau. Ada kenyamanan, ya, tempat tidur hangat, makanan enak, tidak lagi tidur di taman, tapi bersamaan dengan itu ada rasa takut yang mulai tumbuh diam-diam. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas yang diberi semua kebutuhan, tapi tak diizinkan terbang. Ketika Marta memanggilnya untuk sarapan, ia tersenyum kecil, namun ada beban berat di balik senyum itu. Ia duduk, mengambil piring, tapi pikirannya jauh dari sana. Badai di luar tidak ada apa-apanya dibanding badai dalam hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar rumah perlindungan atau perangkap yang perlahan menutup rapat? Malam itu, saat Marta tertidur pulas di kamarnya setelah menonton film romantis lama di sofa, Sugeng terdorong oleh rasa penasaran yang tak bisa ia bendung. Ia tahu ini salah, tapi ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk mencari jawaban tentang siapa sebenarnya Marta dan apa yang ia sembunyikan. Perlahan, tanpa suara, Sugeng masuk ke kamar wanita itu dan membuka salah satu lacinya. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan foto-foto lama. Pernikahan Marta dan seorang pria Amerika berwajah tegas, lalu foto-foto keluarga yang tampak bahagia. Tapi yang membuat jantungnya berdebar bukanlah foto-foto itu, melainkan beberapa surat bertulisan tangan yang terlipat rapi dan disimpan dalam map lusuh. Ia membuka satu surat, dan tangannya mulai gemetar. Surat itu berbahasa Inggris, namun cukup bisa ia pahami. Isinya adalah peringatan. Seseorang bernama Jose menulis bahwa Marta bukan wanita biasa. Ada bahaya tersembunyi dalam kebaikannya.
Sugeng menutup surat itu cepat-cepat, matanya membelalak. Dunia yang semula terasa nyaman, mendadak menjadi dingin dan mengancam. Isi surat yang Sugeng baca malam itu terus menghantui pikirannya. Tulisan tangan Jose tidak terlalu rapi, tapi penuh emosi, seolah ditulis dalam keadaan panik. Kalimat paling mencolok berbunyi, "Martha is dangerous. She doesn't let anyone go once they're inside." Itu kalimat yang membuat tubuh Sugeng merinding. Siapa Jose? Mantan pekerja? Mantan kekasih? Atau mungkin korban? Semakin ia berpikir, semakin masuk akal semuanya. Perhatian Martha yang berlebihan, tatapan matanya yang selalu mengawasi, dan cara ia mengatur semua aktivitas Sugeng. Semua itu mulai terasa seperti kontrol, bukan cinta. Sugeng mencoba menyangkal isi surat itu, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Jose hanya orang yang sakit hati. Tapi suara kecil dalam dirinya tidak bisa diam. Ia merasa sedang dikurung, perlahan tapi pasti. Ia ingat bagaimana Martha selalu tahu kapan ia keluar kamar, kapan ia berada di halaman, bahkan kapan ia hanya membuka jendela. Semua mulai terasa seperti sandiwara besar yang menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Sugeng sadar, ia tidak bisa terus pasrah. Dengan kecurigaan yang makin menguat, Sugeng mulai mengamati segala hal di rumah itu dengan mata baru. Ia perhatikan bagaimana Martha selalu ada di dekatnya, bahkan ketika ia hanya ingin berjalan-jalan di halaman. Ia pura-pura lupa ponselnya di ruang makan, dan begitu kembali, melihatnya sudah dipindahkan. Rapi, tapi tidak seperti semula. Ia pun membuka pengaturan dan menemukan aplikasi asing yang terinstal diam-diam, lengkap dengan akses lokasi, GPS. Ia mulai panik, HP-nya diawasi, seluruh gerak-geriknya dipantau. Bahkan saat ia ke toilet pun, Martha selalu bertanya berapa lama ia akan berada di sana. Awalnya ia mengira itu perhatian, tapi kini semuanya terasa seperti jerat. Sugeng merasa tubuhnya milik sendiri. Tapi kebebasannya tidak lagi ada. Bahkan tidurnya pun mulai tidak nyenyak. Ia mulai menyusun rencana, walau masih samar. Bagaimana jika ia kabur? Tapi kabur kemana? Di luar sana badai salju masih menggila, dan ia tidak punya dokumen, tidak kenal siapapun. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa hidup selamanya dalam rumah yang berubah jadi penjara tak terlihat ini. Kini, hidup Sugeng bukan lagi sekadar soal bertahan hidup sebagai imigran gelap. Kini hidupnya berubah jadi misi bertahan dari kemungkinan bahaya yang lebih menyeramkan. Martha, wanita yang dulu ia anggap penyelamat, perlahan berubah jadi teka-teki gelap yang tak bisa ia pecahkan. Ada kalanya Martha bersikap sangat lembut, membuatkan teh dan menyelimuti tubuhnya saat ia flu. Tapi di saat lain, tatapannya tajam, penuh curiga, seperti seseorang yang takut kehilangan boneka kesayangan. Sugeng hidup dalam sandiwara. Tersenyum, membantu, bercanda, tapi di balik semuanya, hatinya penuh kecemasan. Ia harus membuat pilihan besar, bertahan dalam surga penuh jebakan ini demi green card dan keamanan, atau mengambil risiko kabur tanpa arah dan mungkin kehilangan segalanya. Ia tak tahu siapa yang bisa ia percaya, tapi satu hal ia tahu pasti. Semakin lama ia tinggal, semakin dalam ia terjebak. Dan jika ia tak segera bertindak, mungkin ia akan jadi Jose berikutnya. Hanya nama lain dalam surat peringatan yang akan dibaca orang berikutnya yang masuk ke rumah itu.